Shalom, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan pagi ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Tekan sekali lagi. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Biarlah pada pagi hari ini Bapa, kami membuang segala keangkuhan kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan memulai hari kami bersama-Mu Yesus. Naikkan pujian ini kembali sama-sama mengatakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu bersembah. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Katakan sekali, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Sembah-Mu Tuhan, Allah yang perkasa,
Allah yang hebat. Ku berterima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagiku Tuhan. Hari ini Bapa, biarlah hidupku menyenangkan-Mu, El Shaddai Tuhan. Allah yang besar, Allah yang mulia Bapa, bersyukur padamu. Amin. Shalom, saudara kekasih jemaat Barcelona, selamat pagi. Hari ini kita mau renungkan renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami telah Engkau berikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Mari Tuhan Yesus urapi kami semua, urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Kami dapat merenungkan firman-Mu, bahkan kami dapat melakukannya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami terima urapan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Lukas pasal 2 mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan kepada saudara semua. Lukas pasal 2 mulai dari ayat 11 berkata begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagi kamu, akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saudara kekasih, para malaikat memuji Tuhan, mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara kekasih, kita semua ingin mendapatkan damai sejahtera di bumi ini, dan kita harus menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kekasih, bagaimana caranya kita bisa berkenan kepada Tuhan? Saya mencatat di sini ada 3D. 3D. D yang pertama adalah doa, D yang kedua adalah daya, dan D yang ketiga adalah dana. Saudara kekasih, D yang pertama adalah doa. Kita harus sering berdoa, saudara kekasih, karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, dan kita harus terus membaca firman Tuhan setiap hari, karena firman Tuhan adalah yang Tuhan yang berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Saudara kekasih, kita mendengar pada pertengahan Desember ini di mana-mana perayaan Natal akan ada. Kita mendengar lagu-lagu Natal disenandungkan, dan pohon-pohon Natal, lampu-lampu Natal sudah berkelip-kelip di mana-mana. Oleh sebab itu, saudara kekasih, kita mengenangkan pemberian Tuhan kepada kita, pemberian Allah Bapa atas kelahirannya Kristus. Kita mengenangkan bahwa kelahiran, kehidupan, dan kematiannya adalah anugerah terbesar di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus belajar berdoa, selalu mengenang akan anugerah terbesar ini. Berdoa dan membaca firman Tuhan, itulah D yang pertama. D yang kedua, saudara kekasih, adalah daya. Kita harus berusaha berdaya menyimpan, melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab ini. Yaitu perintah pertama ialah pergi, jadikan semua bangsa muridku. Saudara kekasih, kita menjadi saksi Tuhan yang memberitakan berita baik ini kepada seluruh dunia, seluruh bangsa. Kita harus menceritakan betapa Tuhan itu baik, memberikan anugerahnya kepada kita, yaitu Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Itulah saudara kekasih, D yang pertama yang harus kita kerjakan. D yang kedua yang harus kita usahakan untuk berjalan menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dan menjadi garam di dunia ini. Itulah daya yang kedua.
Yang ketiga, saudara, kasih dana. Kita diberkati oleh Tuhan dengan beberapa banyak berkat, juga termasuk dana-dana yang kita peroleh dari Tuhan melalui usaha kita mungkin, tetapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Keberhasilan kita di dunia ini adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita punya dana yang kita harus salurkan menjadi berkat-berkat dari Tuhan. Kita menjadi saluran berkat, terutama kita mengembalikan hak Tuhan. Yang kedua, kita membantu pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, dan kita juga harus membantu orang-orang susah supaya kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dapat menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, supaya damai sejahteranya turun kepada kita. Itulah maksud dan kehendak Tuhan, memberikan anaknya yang tunggal menjadi juru selamat kita, supaya kita mempunyai damai sejahtera di muka bumi ini. Inilah saudara kekasih yang harus kita perbuat. Tikade, memuliakan Tuhan di dalam tahtanya dan mempunyai damai sejahtera di bumi ini. Amin. Buat firman Tuhan yang singkat, biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kita berkenan kepadanya dan kita mempunyai damai sejahtera yang dari Dia. Haleluya. Amin.